Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Habibina Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para pembimbing putra-putri kami, para asatid dan ustadzatnya, dan juga para wali santri yang alhamdulillah bisa mengikuti acara ini, berbicara tentang begitu pentingnya pendidikan kepada anak. Semuanya sudah pada tahu, sebab anak jangan dianggap sebagai nikmat saja, tapi harus kita sadari bahwasanya anak adalah amanat agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu sedikit perlu muqaddimah bahwa kalau ada orang tidak punya anak, maka dia tidak akan disiksa oleh Allah karena anak. Tidak akan masuk neraka gara-gara anak, karena dia tidak punya anak. Tapi alangkah banyaknya orang punya anak lalu dia masuk neraka jahanam, karena dia diberi amanat oleh Allah anak, tapi salah dalam mendidiknya. Dan juga alangkah banyaknya seorang hamba yang diangkat derajatnya tinggi-tinggi oleh Allah karena anak. Maka bagi yang sudah punya anak, pilihannya adalah yang kami sebutkan terakhir. Bagaimana anak kita menjadi sebab kita diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya adalah memandang anak itu bukan sekedar nikmat, tapi juga sebagai amanat. Banyak di antara kita yang melihat anak sebagai karunia saja, sehingga hanya kita besarkan fisiknya, tidak pernah kita perhatikan rohnya dan mentalnya. Sehingga hanya kita beri makan, kita beri ini besar. Sehingga tidak pernah kita pikirkan bagaimana keselamatannya nanti di akhirat. Tapi alhamdulillah yang berkumpul di sini para wali santri ini adalah para wali santri yang beruntung. Karena di saat anaknya sudah mulai mendekati usia tamyiz, karena masih usia PAUD ini adalah mendekati usia tamyiz, bergegas dibawa ke tempat bermain yang positif, yang baik. Ini adalah orang tua cerdas. Ini yang kami hadirkan. Yakini Anda itu cerdas. Zaman ini zaman rusak. Pergaulan Masya Allah. Sebab menjadikan anak itu cara berpikirnya unik, aneh, bahkan membahayakan juga ada di hari ini. Dan ingat bahwasanya anak itu harus kita sadari benar-benar amanat. Kalau sebetulnya anfusakum, kalau kita kembali kepada Al-Quran, semua kita dari orang tua punya tanggung jawab, punya kewajiban menjaga anak-anak kita. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Bagaimana agar mereka selamat tidak masuk neraka? Maka pendidikan yang benar. Pendidikan yang benar. Dan ingat kita karena Allah. Maka kami sampaikan kepada pembimbing, Anda beruntung. Pertama, wali santri, Anda harus bersyukur. Ternyata Allah memberikan kepada Anda kerinduan untuk menghantarkan putra-putri Anda ke tempat bermain yang positif. Yang di situ Anda, anak-anak Anda diajak bermain agar kenal Allah. Dan memang usia kecil, usia bermain. Tidak salah, dan Nabi melarang kalau anak sebelum waktunya diberi hal yang berat. Mereka suruh bermain, haknya bermain. Cuman bermain yang positif. Hal-hal yang menjadikan mereka dengan permainannya kenal bagaimana bermasyarakat yang baik, bagaimana kenal Allah, kenal Rasulullah. Ini bagus. Ini termasuk jihad mendidik anak di umurnya. Tidak beda dengan orang mengajari ilmu fikih, ilmu hadis di saat anak sudah umur dewasa. Karena umurnya adalah umur anak-anak. Maka Anda wali santri syukur kalau Anda ternyata punya kesadaran untuk menitipkan anak-anak Anda di tempat semacam ini. Dan jangan bergeser dari keyakinan ini. Yang kedua adalah kepada semua para pembimbing, Anda ini telah mendapatkan amanat besar. Di balik ini ada pahala besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus Anda yakini. Sehingga di saat Anda berjuang, Anda harus maksimal. Jangan dipandang dia sebagai anaknya para wali santri. Anggap ini adalah amanat juga dari Allah kepada Anda. Bahkan disebut sebagai wasiatnya Rasulullah. Sebab setiap orang yang berada di tempat majelis ilmu untuk membangun akhlak, maka Nabi menyebut wasiatnya Rasulullah. Maka sebagai para pembimbing kami, himbau agar Anda benar-benar meyakini bahwa ini adalah pekerjaan yang paling istimewa. Mengajar secara umum adalah pekerjaan paling istimewa. Membimbing anak pekerjaan istimewa, itu kerjaan Rasulullah.
Cuman di antara masa perjalanan anak ini ada satu masa atau umur yang disebut dengan umur emas, umur istimewa, adalah di usia perkembangan. Dari 0 sampai usia 5 sampai usia tamyiz. Usia tamyiz dalam Islam ada 7 tahun. Sebab tamyiz dalam Islam adalah kalau orang sudah umur 7 tahun dan dia bisa membedakan antara kiri kanan, bisa membedakan antara roti dengan api, bisa makan sendiri, bisa ini mandiri. Di usia ini adalah usia yang kalau kita salah di dalam mendidik di sini, maka akan membawa kadang meninggalkan luka mental pada diri anak yang akan menjadikan sebab sang anak punya perilaku unik, aneh di masa dewasanya nanti. Yang hari ini dibahas oleh para pakar ilmu jiwa, psikologi adalah disebabkan karena salah di saat usia ini. Dan hari ini pun kita lagi di belakang itu ada tamu-tamu pakar-pakar psikologi dan kita lagi membahas masalah ini. Dan kami sampaikan, ya kami akan bertemu ini adalah dengan para wali santri yang beruntung dan juga para pembimbing. Kami sampaikan ke mereka. Yaitu seperti ini. Ini beruntung sekali, ini benar. Jadi, orang tua harus sadar bahwasanya ini umur yang sangat penting bagi anak-anak. Biarkan mereka berkembang dan bermain yang positif. Sebab kalau tidak kita, bahkan diperbanyak permainan, bukan hanya sekedar 4 jam, 3 jam. Kalau bisa, karena hari ini, kalau tidak kita arahkan permainan anak-anak kita, maka dia akan bermain-main yang tidak boleh. Sehingga ada anak umur kecil, umur 5 tahun, 4 tahun sudah tidak lepas dari handphone orang tuanya. Suruh nonton yang nggak jelas. Di samping matanya sakit, kemudian juga mentalnya juga sudah rusak. Karena dia menonton sesuatu yang nggak boleh ditonton mungkin. Ini zaman rusak ini. Maka sungguh benar jika kita buat perkumpulan semacam ini. Istimewa. Hei para wali santri, Anda beruntung. Bahkan kalau Anda harus berani, mohon maaf, mengeluarkan biaya untuk menambah jam agar anak saya bermainnya lebih banyak lagi. Gedekan ini program, gedekan ini lembaga. Agar anak kita bahkan kalau perlu nginapnya di situ. Karena hari ini rumah kita sudah hampir menjadi rumah tidak sehat. Dengan televisi liarnya. Dengan internet liarnya. Hari ini. Masya Allah. Jangan disamakan, hei para wali santri. Jangan disamakan anak Anda hari ini seperti masa muda Anda. Kalau Anda seumur dengan kami, atau mungkin Anda di bawah kami. Atau mungkin Anda sama dengan umur kami. Karena kalau anak Anda di bawah, saya punya anak seumur anak Anda. Bagaimana kehidupan kita zaman dulu? Saya di Blitar, kampung Blitar, di Kolomayan. Kolomayan Serengat, waktu itu masih Serengat Wonodati. Lihat, listrik belum ada waktu itu bagaimana. Godaan tidak ada. Yang punya televisi hanya satu, orang kaya satu, sama Pak Lurah saja. Nah, itu pun hasilnya seperti kita ini. Bagaimana di hari ini? Maka kami menghimbau orang tua, para wali santri harus yakin ini tempat yang baik. Sampai nanti dilanjutkan, bahwasanya pendidikan SD-nya kalau bisa, yang ada kesinambungan dari tempat ini. Maka dari pihak pembimbing harus mempersiapkan juga. Jangan sampai di saat pendidikan PAUD-nya sudah benar, bermainnya adalah benar, taknya setelah itu adalah ke tempat yang tidak seiring atau tidak ada kesinambungan. Maka alangkah baiknya kalau ada juga pendidikan-pendidikan selanjutnya. Ini yang harus diyakini oleh para orang tua. Hei Anda para orang tua, ini harus Anda yakini. Anak Anda di usia semacam ini harus dia tuh bebas. Kalau Anda bicara tentang fisiknya, tidak boleh ada yang cacat fisiknya. Tidak boleh kena koreng, tidak boleh kena ini. Begitu juga mentalnya. Hari ini kami harus menyelesaikan orang kena penyakit mental. Masalah psikologi banyak sekali, Masya Allah. Semua rata-rata adalah anak santri, ada yang banyak. Anak santri hari ini, di bulan ini banyak kena masalah psikologi. Cuman setelah didudukkan, setelah dilacak, semuanya kejadiannya ada di masa kecil. Mungkin melihat ibundanya pernah dipukuli oleh ayahnya. Atau mungkin ayahnya pernah dicaci maki oleh ibundanya. Terbayang, terkenang-kenang di masa kecil sang anak. Sampai akhirnya menjadi anak yang tidak bisa hormat kepada orang tuanya. Bahkan ada anak setiap hari membayangin ibunya dipukuli ayahnya. Atau macam-macam sebab. Karena apa? Tontonan yang dilihat oleh anak di masa seumur seperti ini. Tapi kalau anak Anda beruntung. Hari ini diajak anak bermain. Memang usia kecil adalah usia bermain. Dikenalkan dengan Allah dengan permainan. Paling tidak dikenalkan dengan kekerasan di rumah. Mungkin ya hari ini kan rumah tidak sehat ini. Nah, ini Anda selamat insya Allah dengan cara semacam ini. Dan juga kepada para pembimbing, hendaknya harus terus meningkatkan kualitas. Hari ini kita lagi mendiskusikan, kemudian kita ada tim. Beliau seolah adalah orang yang sudah biasa mendidik sekolah-sekolah. Mereka datang dari Jakarta. Kami merencanakan ingin membuat satu sekolah yang di dalamnya kursus mungkin 2 bulan, 3 bulan untuk para ustadz agar belajar bagaimana cara menyelesaikan problem psikologi anak. Ini sangat penting sekali.
Karena hari ini betul-betulnya, hampir coba kalau Anda ngikuti pengajian kami, setiap majelis ada orang punya masalah mental. Hampir setiap majelis ada pertanyaan itu. Sampai dikatakan, survei katakan, karena 50% warga negara Indonesia itu kena depresi. Dengan bermacam-macam problem. Nah, tapi sebetulnya penyakit ini adalah sangat ada hubungannya dengan perkembangan anak-anak di usia saat ini. Maka kami himbau kepada para wali santri, agar terus tetap di istiqomah yang demikian ini ya. Anak Anda harus dijaga dan para pembimbing harus betul memperhatikan. Karena sungguh Anda ini seolah-olah kalau sebuah bangunan, Anda telah membuat pondasi yang hebat buat anak-anak. Kalau perkembangan mental di usia ini adalah benar, maka dia akan menjadi anak kuat pada waktunya nanti. Mentalnya menjadi mental yang sehat. Lihat, kenal Allah. Lihat, dia sehat fisik dan juga sehat mentalnya. Maka menjadi sukses nanti pada akhirnya. Hari ini zaman rusak. Dan Anda menangani ini adalah ibadah semuanya. Ibadah. Tidak kalah dengan ulama-ulama yang mengajar ilmu agamanya. Tapi ini melayani anak-anak umat Nabi SAW. Ini luar biasa. Dan harus Anda yakini. Dan hendaknya semuanya harus punya ilmu kelembutan, ilmu kasih sayang, ilmu perhatian itu harus ada. Apalagi menangani anak-anak kecil. Seperti Anda waktu Anda sekolah kan begitu, diajari bagaimana menangani anak kecil dengan kasih sayang dan cinta. Itu kan ilmunya Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu, kami berharap bahwasanya para wali santri dan para pembimbing harus ada ikatan batin. Jangan sampai seorang wali santri hanya karena sudah membayar seolah-olah ngontrak guru ibadah. Oh tidak, bukan itu. Anda salah wahai para wali santri. Dia telah membantu Anda untuk menolong anak-anak Anda. Maka harus terjalin kasih sayang dan rasa hormat. Ini akan menguatkan nanti. Allah yang melihat. Ada sebagian orang itu adalah pengen menyuruhkan anaknya di sekolah yang mahal, hanya saya bayar selesai. Na'udzubillah, seolah-olah akhlak bisa dibeli. Oh tidak, akhlak diambil dari Allah. Maka seorang wali santri yang bisa hatinya sambung dengan pembimbing, hormat kepada pembimbing, punya cinta kepada pembimbing, nanti akan Allah turunkan makna kasih sayang dan cinta kepada anak. Sehingga muncullah anak-anak yang di dalam hatinya ada cinta. Di sisi lain, para pembimbing memang wajib memandang mereka anak-anak dengan kasih sayang dan cinta. Sehingga akan terjalin cinta segitiga yang indah. Seorang pembimbing mencintai siswa, dan siswa pun mencintai ibunda ayahandanya karena diajarkan. Dan ternyata ibundanya pun mengajarkan anaknya agar bisa sayang dan hormat kepada gurunya. Alangkah indahnya. Kemudian sang anak melihat hubungan baik antara pembimbing dengan orang tua, indah. Ini dari pihak, sebab kita menemukan di sebagian sekolah, nggak ada ikatan batin antara wali santri dengan gurunya. Na'udzubillah. Ikatan batin yang diajarkan oleh Rasulullah. Hubungan kita bukan hanya sekedar hubungan jual beli, hubungan ini bukan. Tapi hubungan batin. Mahabbah yang itu nanti akan diseru oleh Allah di akhirat. Ainal mutahabuna bi jalali. Mana orang yang hidup di dunia dengan cinta? Yaitu harus dengan cinta. Saya sebagai wali santri dengan guru, bagaimana saya tidak berterima kasih? Saya tidak bisa mendidik anak saya di rumah. Saya katanya kan penceramah. Katanya saya bisa ngajar ini. Oh enggak, saya enggak bisa didik anak kecil saya. Saya serahkan kepada ustadz-ustadzah seperti Anda semua. Saya serahkan. Dia dididik, subhanallah. Luar biasa. Mereka telah menolong kita, wahai para wali santri. Maka wali santri harus pahami. Mereka membantu kita. Anak kita titipkan di rumah, kita juga punya kesibukan. Nggak bisa ngurusi anak kita. Maka, hormat kita, kasih kita kepada mereka para pembimbing dilihat oleh Allah. Maka Allah akan berikan kebaikan untuk anak kita. Jadi, kehebatan itu bukan diambil dengan kecerdasan, tapi dengan akhlak sambung hati itu yang menjadikan kita sambung kepada Allah. Lalu Allah akan berikan kepada kita karunia. Sehingga anak kita mudah diatur, baik, dan seterusnya. Kemudian dibarengi dengan ustadznya yang Masya Allah ahli ikhlas. Maka kami himbau para ustadz pun tidak boleh mengandalkan kehebatannya. Biarpun dia adalah seorang pakar di dalam ilmu pendidikan anak. Tapi nggak bisa mengandalkan ilmunya. Tapi andalkan Allah. Maka jangan lupa setiap malam tahajud, sholat hajat. Doakan anak-anak santri. Doakan para siswa dan siswi. Sebelum masuk kelas kita kalau bisa ngambil air wudhu lalu sholat 2 rakaat. Mendoakan, ya Allah semoga anak-anakku kau beri petunjuk ilmu. Nah inilah Imam Nawawi mengajarkan. Sampai sebagai seorang guru kita diajarkan. Saya tidak berani mengajar kecuali saya punya wudhu. Saya tidak akan berani mengajar atau ceramah kecuali punya wudhu. Itu diambil dari guru saya. Karena apa? Ilmu adalah nur. Kalau kau ambil dengan cahaya, maka akan jadi cahaya di hatimu. Dan di saat kau berikan kepada orang, akan jadi cahaya. Kecuali yang haid tentunya tidak bisa. Tapi kalau tidak punya wudhu, berwudhu. Nah, ini yang harus kita paham. Jadi kita pun dengan Allah usaha semaksimal mungkin mendidik anak-anak kita. Wali santrinya pun di saat menitipkan dengan penuh tata krama tawadhu.
Kami sampaikan juga di pondok, kalau sudah ada wali santri banyak komplain, banyak ini, lihat anaknya sendiri yang berubah. Biarpun katanya anak yang idep, anak yang anteng, anak yang baik, akan berubah. Karena apa? Pengaruh. Karena orang tuanya kurang baik dengan pengurusnya. Naudzubillah. Kalau bang ternyata ada sesuatu yang tidak baik, maka yuk kita selesaikan bersama. Wong itu sekolah-sekolah kita kok. Coba indahnya, sang pengurus memandang anak-anak santrinya, siswa-siswinya sebagai anaknya sendiri dengan penuh kasih dan cinta. Saya melihat ternyata loh, bukan anaknya tapi lembutnya luar biasa. Saya gimana dicapai keluar suara, dikejar sana, dikejar sini. Saya melihat waktu ada anak-anak kecil betul, lari sana kemari. Allah, saya pun ternyata kalau anak saya lari, saya tidak bisa ngejar semacam itu. Ini seorang guru. Jangan sok kita membayarnya. Wah, enggak begitu. Ini haknya dia, kita beri. Akan tapi ketahuilah, mereka telah membantu anak-anak kita. Dan sisi lain, wahai para pembimbing, yakini bahwasanya ini adalah pekerjaan istimewa. Nabi Muhammad bangga dengan Anda. Tawarannya, ditawarkan surga untuk Anda. Kemuliaan di akhirat nanti. Kelihatannya Anda mendidik anak di usia sedini, tapi ketahuilah, dia akan kalau menjadi orang besar, ketahuilah, semua kebaikan yang ia lakukan akan mengalir kepada Anda yang telah membuat pondasi. Setinggi apapun bangunan gedung megah, maka sandarannya kepada pondasi. Dan Anda yang membuat pondasi itu, wahai para pembimbing. Mungkin ini saya yang bisa kami sampaikan. Kami lebih senang dengan jika ada pertanyaan dan sebagainya. Ini kaget dari Malang nih. Malang, saya tidak tahu, baru tahu kalau sekarang dari Malang. Malang tetangga Blitar. Buya di Blitar, kelahiran Blitar. Bahasa Jawa saya juga masih utuh, lengkap. Kalau kita bahasa halus ya, saya rubah dengan bahasa Jawa halus. Masya Allah, terima kasih banyak. Masya Allah, kalau ada yang ditanyakan, jazakumullah saja. Anakku yang solehah. Ini ada siapa itu kelihatan? Naila Putri, sayang. Masya Allah, mana yang lainnya? Anak solehah. Pinter, ini banyak siapa itu? Nggak ada namanya, nggak bisa. Ada Ibunda Salman, ada BAM itu siapa itu? Ada Brian, sayang. Ada siapa itu? Alfa Reza, sayang. Alfa. Mak Sakaila. Siapa likan? Hanis. Siapa lagi sayang? Azkadi. Aduh, nggak bisa nyebut ini. Waduh, anak solehah semuanya sayang. Mana siapa yuk namanya? Fatih. Mana Fatihnya sayang? Hebat. Oh, Fatih. Mana tangannya Fatih? Oh, masalam. Siapa lagi ini? Siapa? Tisha. Aduh, Masya Allah, cantik, soleh, ganteng, solehah. Baik sama ibu gurunya, baik sama ustadzahnya, sama pinternya. Mana lagi siapa itu? Keisha, sayang. Mana Keisanya? Salam. Coba dikasih nama biar Buya sebut. Sama Uminya nggak dikasih namanya, Buya nggak bisa sebut namanya. Faira sayang. Siapa lagi? Oh, Masya Allah. Fatih. Oh, aduh, pinter. Siapa lagi yang belum dipanggil sama Buya? Salam. Waalaikumsalam. Mana lagi yang belum dipanggil siapa? Yuk, yang belum dipanggil manggil Buya. Buya sayang gitu. Iya sayang. Salam. Mana lagi udah? Hebat. Pinternya, anak pinter, anak soleh. Cinta Allah, cinta Rasulullah. Buya mengajari lagu ya sebentar. Satu. Aku cinta Allah. Dua. Cinta Rasulullah. Tiga. Cinta ayah bunda. 1, 2, 3. Cinta semuanya. Ayo. Bisa ada lagunya? Bisa. Hebat. Syukran sayang. Ya udah ya. Dadah. Sekarang bundanya ada mau tanya dengan Buya. Bundanya mau cerita. Sekarang bundanya siapa yang tanya sama Buya? Ayo boleh. Ya. Silakan. Mana bundanya, suruh tanya. Bunda tanya ke Buya. Gitu. Ayo kasih tahu bundanya, bisikin bundanya. Uminya dikasih tahu. Ya, khair, fadhal, silakan moderator. Setelah Anda menyaksikan video ini,
Jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.